Masih ingat sama Lamborghini SC63? Di 2024, mobil ini digunakan pada kelas hypercar di WEC dan GTP di IMSA. Ini merupakan berita yang disambut dengan gembira oleh banyak fans. Siapa sih yang nggak senang kalau semakin banyak merek yang ikut dua ajang balapan ini? Walaupun begitu, Lamborghini dengan mobil SC63 hanya bertahan selama 1 musim di WEC dan 2 musim di IMSA, dengan 2025 sebagai tahun terakhirnya. Jadi, apa yang menyebabkan Lamborghini untuk menghentikan program SC63? Itu yang akan gue coba jawab di video ini. Pertama-tama, gue mau menjelaskan dulu latar belakang dari proyek ini. Pada bulan November 2022, Stephen Winkelmann sebagai CEO dari Lamborghini mengutarakan niatnya untuk bersaing di kelas tertinggi pada balapan ketahanan. Untuk itu, Lamborghini berencana untuk menggunakan mobil LMDH. Awalnya, mereka berencana untuk menggunakan mobil LMDH milik Audi, karena Audi membatalkan program ini pada bulan Agustus 2022. Mungkin karena mereka ingin mempersiapkan diri sebelum masuk F1 di 2026. Walaupun programnya dibatalkan, rangka yang dibuat oleh Multimatic dan mesin 4.5 liter V8 dengan twin turbo yang juga dipakai pada Porsche 963 udah siap, tinggal dibeli aja. Tapi sayangnya, rencana ini nggak terwujud karena harganya yang terlalu mahal untuk Lamborghini. Setelah gagal mendapat deal dengan Oreca dan Dallara, akhirnya Lamborghini berhasil mendapatkan deal dengan Ligier untuk membuat rangka mobilnya. Lalu, hypercar ini dipasang dengan mesin 3.8 liter V8 twin turbo dengan tambahan sistem hybrid, sehingga bisa menghasilkan 670 horsepower. Pada tahun 2023, SC63 udah siap untuk diuji. Awalnya, mereka menargetkan supaya ada 2 mobil di WEC dan 1 di IMSA. Tapi mereka terpaksa untuk lebih realistis, sehingga hanya ada 1 mobil di WEC dan IMSA. Untuk memastikan supaya proyek ini bisa berjalan, mereka menggandeng tim Iron Lynx untuk mengoperasikan dan mendanai SC63. Jangan sampai lupa dengan kata mendanai tadi, karena gue nanti akan kembali ke poin tersebut. Pada 13 Juli 2023, Lamborghini memamerkan SC63 pada Goodwood Festival of Speed. Ini merupakan tahun yang sangat signifikan bagi mereka, karena ini melambangkan ulang tahun Lamborghini yang ke-60 dan ulang tahun dari Squadra Corsa, yaitu divisi balapnya Lamborghini yang ke-10. Selain itu, SC63 juga menandakan dimulainya bab baru dari sejarah panjangnya Lamborghini. Kepala dari Squadra Corsa, Giorgio Sana, mengatakan, "Now we are ready for what is our biggest step into the future of motorsport, measuring ourselves against the best manufacturers in the world." Pada tanggal 2 Agustus 2023, SC63 memulai tahap uji cobanya di sirkuit Vallelunga. Perlu diingat bahwa mereka juga melakukan uji coba ini di sirkuit Paul Ricard, yang mirisnya sempat terjadi kecelakaan besar ketika lagi dikemudikan oleh Mirko Bortolotti. Bencana ini menghambat pengembangan dari SC63, terutama karena mereka harus buru-buru membuat suku cadang yang tadinya belum ada untuk memperbaiki mobilnya yang rusak. Selain itu, mereka juga harus segera mengirim mobil ini ke Amerika Serikat untuk menjalani uji coba di wind tunnel supaya bisa mendapatkan persetujuan homologasi. Dengan adanya kecelakaan di Paul Ricard dan sedikitnya waktu yang tersisa, SC63 hanya berhasil menempuh 10.000 km dalam masa uji cobanya. Itu mungkin kedengarannya banyak, tapi dalam dunia balapan ketahanan, itu belum seberapa. Walaupun begitu, mereka tetap optimis untuk mendapatkan hasil yang bagus, apalagi dengan berbagai pembalapnya yang hebat. Untuk WEC, SC63 akan dikemudikan oleh Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, dan Daniel Kvyat. Sedangkan untuk IMSA, mobil ini akan dikemudikan oleh Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli, dan Romain Grosjean. Itu latar belakang singkat dari proyek SC63. Lalu, bagaimana dengan hasilnya? Walaupun mereka punya driver lineup yang bagus, tidak dapat disangkal bahwa berbagai kendala yang mereka alami di 2023 akan berdampak besar di 2024. Tanggal 26 sampai 27 Januari 2024 melambangkan balapan pertama dari IMSA Sports Car Championship, yaitu 24 Hours of Daytona. Ini seharusnya menjadi debutnya Lamborghini, tetapi karena mobilnya masih belum siap, mereka memilih untuk nggak ikutan. Sehingga balapan debut mereka dipindahkan ke Qatar 1812 km, yang merupakan balapan pertama dari WEC. Sayangnya, mereka hanya berhasil finish di posisi 13. Setelah mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di Italia dan Belgia, Lamborghini akhirnya bisa mendapatkan posisi 10 pada 24 Hours of Le Mans. Itu membuat Lamborghini dan Iron Lynx cukup optimis untuk masa depan. Terdapat potensi yang bisa dikembangkan pada mobil ini.
Sayangnya, harapan itu nggak berhasil terwujudkan, karena mulai dari Brazil sampai balapan terakhir di Bahrain, mereka gagal untuk bisa masuk top 10 lagi. Bahkan, mereka sampai DNF di Jepang dan Bahrain. Setelah balapan terakhir selesai, Mirko Bortolotti mengungkapkan, "It's been a really challenging and difficult season for us. Obviously, the first season for Iron Lynx and Lamborghini in the WEC, and we expected to have some difficulties coming into the year. But I must say that towards the end of the year, we were still struggling with the car. It's been a disappointing year, honestly." Dari kutipan itu, kita bisa melihat bahwa mobilnya pun masih bermasalah sampai akhir tahun. Kekecewaan ini juga dibuat lebih parah dengan pengumuman dari FIA dan ACO yang mengatakan bahwa setiap merek yang bersaing di kelas hypercar harus menggunakan minimal 2 mobil. Gara-gara itu, akhirnya menjadi pertanyaan besar antara Lamborghini dan Iron Lynx tentang siapa yang akan bayar untuk biaya tambahan ini. Karena kedua belah pihak nggak pernah mencapai persetujuan, kerjasama ini diberhentikan. Masih ingat dengan yang gue bilang di awal, tentang Iron Lynx yang membiayai proyek ini? Tanpa adanya mereka, otomatis Lamborghini nggak bisa meneruskan program ini. Makanya mereka memutuskan untuk sepenuhnya keluar dari WEC. Lalu bagaimana dengan IMSA? Walaupun mereka kelewatan 24 Hours of Daytona, mereka berhasil meraih posisi 7 pada 12 Hours of Sebring. Hasil yang lumayan bagus. Hal yang sama sayangnya nggak bisa dikatakan untuk balapan selanjutnya di 6 Hours of the Glen, di mana mereka DNF. Hal yang sama terjadi lagi pada Battle on the Bricks di Indianapolis. Kemudian untuk balapan terakhir pada Petit Le Mans di Road Atlanta, Lamborghini hanya berhasil finish di posisi 15. Walaupun begitu, Lamborghini akan kembali lagi ke IMSA untuk 2025. Tapi karena mereka udah nggak bekerja sama lagi dengan Iron Lynx, mereka akhirnya meminta bantuan kepada Riley Technologies untuk mengoperasikan mobilnya. Sayangnya, Lamborghini memulai musim 2025 dengan hasil yang tidak ideal. Pada 24 Hours of Daytona, SC63 mengalami DNF karena mesinnya kepanasan. Kemudian, mereka kembali menderita DNF pada 12 Hours of Sebring karena knalpotnya rusak. Untungnya, pada balapan di 6 Hours of the Glen, Lamborghini berhasil meraih posisi 7. Walaupun ini hasil yang bagus, para petinggi di Lamborghini telah memutuskan bahwa mereka akan sepenuhnya menghentikan program SC63. Menurut gua, kutipan ini bisa menjelaskan kenapa mereka mengambil keputusan tersebut. As the project developed, resource demands in terms of budget and technical complexity have grown beyond original projections. Intinya adalah, duit yang perlu dikeluarkan dan tingkat kerumitan dari proyek ini udah melebihi dari apa yang mereka duga. Mungkin lo jadi bertanya, apa yang membuat SC63 kesulitan untuk bersaing? Pertama, mobil ini 30 kilo lebih berat dibanding saingannya. Ini disebabkan oleh mesinnya yang juga berat. Walaupun mereka berhasil mengurangi kelebihan beratnya menjadi 10 kilo, itu tetap berpengaruh besar terhadap performanya. Kedua, masalah pada suspensi belakang. Ini membuat SC63 tidak mampu bekerja secara maksimal, terutama pada sirkuit yang gak rata. Semua masalah itu, ditambah dengan sedikitnya suku cadang dan berbagai hasil yang mengecewakan, memaksa Lamborghini untuk harus menghentikan program ini setelah hanya 1 musim di WEC dan 2 musim di IMSA. Walaupun program ini sudah dihentikan, Lamborghini tetap berniat untuk mengikuti 2 balapan terakhir IMSA di Indianapolis dan Road Atlanta. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Walaupun gue agak kecewa karena program SC63 diberhentikan, untungnya kepergian mereka dari kelas hypercar akan digantikan oleh Genesis, Ford, dan McLaren. Kalau lo pengen tahu lebih lanjut tentang berita ini, lo bisa langsung pencet video yang ada di pojok kanan atas. Jadi gimana pendapat kalian tentang keluarnya Lamborghini dari hypercar? Apakah kalian juga kecewa atau B aja? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!